Halo, kamu lagi dengerin pengalaman membaca buku dari para teman baca yang tersebar di seluruh Indonesia di channel YouTube Resensi Buku. Kalau misalnya kamu juga tertarik nih untuk menceritakan pengalaman membacamu, tulisin aja di kolom komen atau bisa DM langsung ke Instagram di @podcastresensibuku. Selamat mendengarkan. Apa yang ada dalam pikiranmu ketika mendengar nama Thomas Edison? Lampu? Era listrik? Modern? Pernahkah kamu berpikir bagaimana kehidupanmu tanpa adanya listrik? Jika hari ini belum ditemukan benda elektronik, internet, atau bahkan belum memasuki era modern, apa kamu mau menyelami kehidupan masa lalu? Eko Sulistyo menulis dalam bukunya tentang bagaimana listrik yang merupakan teknologi modern muncul di negeri jajahan. Pembahasan dimulai dari pembangunan pembangkit listrik di Batavia pada 1879, kemudian diikuti oleh kota-kota koloni lainnya. Sesuai judulnya, Jejak Listrik di Tanah Raja, Listrik dan Kolonialisme di Surakarta. Maka pembahasan tersebut menjadi pokok dalam buku. Raja-raja lokal seperti Mangkunegaran VI, Mangkunegaran VII, dan Pakubuwono XI termasuk aktor penggerak dalam pengadaan perusahaan listrik di Surakarta, selain orang-orang Eropa dan kapten Cina. Kolaborasi yang terjadi antara pemerintah lokal, pihak swasta, dan pemerintah kolonial telah berhasil melahirkan Solskjaer Elektrisitetmaatschappai atau perusahaan listrik Solo. Selain perkara teknis tentang perubahan kota menjadi terang, penulis juga memberikan gambaran bagaimana berkembangnya usaha pabrik gula milik kerajaan akibat penggunaan teknologi dan energi listrik. Selanjutnya juga digambarkan mengenai lahirnya budaya perkotaan, seperti mulai dikenalnya bioskop di kalangan masyarakat. Ini terdapat pada halaman 169. Penulis membawa pembaca untuk menelusuri waktu menuju periode 1930-an. Kala itu, kaum priai dari Sragen, Klaten, dan Wonogiri dapat menikmati hiburan bioskop di Solo dengan bintang film Charlie Chaplin, Rudolph Valentino, Harold Lloyd, serta Gloria Swanson. Film yang diputar dinamakan gambar sorot atau gambar hidup. Sebab filmnya bisu, alias tidak ada suara. Lantaran film tidak ada suaranya, para pengusaha bioskop mencuri perhatian pengunjung dengan menyewa para pemain musik di depan gedung bioskop. Terangnya kota pada malam hari dengan adanya aliran listrik juga membawa perubahan pada pola pekerjaan. Biasanya, masyarakat bekerja hanya bisa dilakukan pada siang hari. Setelah adanya penerangan lampu, kerja malam bukanlah hal yang sulit. Dari sinilah dimulai kebiasaan baru berupa ngelembur. Dengan rujukan sumber yang kuat, penulis dapat mengemukakan argumen yang cukup bahwa budaya ngelembur di Solo bermula ketika para pengusaha mulai menggunakan aliran listrik untuk mendorong produksi. Oh ya, jika kita pergi ke Solo, kita pasti dapat dengan mudah menemukan angkringan, bukan? Banyak makanan variatif di sana dan harganya juga ramah di kantong. Tapi siapa sangka, angkringan juga muncul ketika listrik hadir di Solo pada tahun 1902. Ramainya tempat hiburan ketika malam hari, banyaknya para pekerja yang lalu lalang sehabis ngelembur, dilihat sebagai peluang untuk mencari rezeki di waktu malam. Inilah yang dimanfaatkan oleh masyarakat pinggiran kota Solo, khususnya Klaten,
untuk mencoba peruntungan menjajakan makanan ringan. Merekalah para penjual makanan angkringan, melayani kebutuhan perut penghuni kota yang melilit sepulang lembur, atau sekedar meladeni mereka yang gemar menikmati pertunjukan tengah malam. Memasuki bagian akhir buku, pembaca disuguhkan perjalanan perusahaan listrik Surakarta pada zaman Jepang yang mengalami kemunduran dan beralih ke zaman kemerdekaan di mana marak aksi nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik asing maupun penguasa lokal. Kajian mengenai sejarah kelistrikan sebenarnya sudah ada sebelumnya. Namun, karya-karya terdahulu tidak banyak yang dilakukan secara komprehensif. Kalaupun ada, tinjauannya lebih spesifik pada ruang lingkup tertentu. Buku setebal 278 halaman ini menjadi salah satu kajian awal soal sejarah kelistrikan dengan sumber primer yang lengkap. Sayangnya, rentang waktu yang digunakan dalam buku ini terbilang panjang sehingga kurang kronologis. Meski demikian, gaya bahasa yang digunakan sederhana sehingga mudah dipahami oleh pembaca berbagai kalangan. Namun, banyak penggunaan istilah kelistrikan kurang dipahami masyarakat awam. Misalnya pada halaman 7, terdapat kalimat sistem utama untuk transmisi dan distribusi adalah arus bolak-balik 3 fase 50 cycle per detik atau strum putar 50 period. Selain itu, tidak adanya daftar singkatan membuat pembaca awam kurang memahami penggunaan kata volt ampere yang hanya ditulis VA, meter hour yang ditulis MH, kilowatt hour yang ditulis kWh, dan lain sebagainya. Tidak mengherankan mengapa penulis mengambil topik ini dan akrab dengan istilah kelistrikan. Sebab, sejak November 2020, Eko Sulistyo menjabat sebagai komisaris PT PLN Persero. Ditambah lagi latar belakangnya sebagai lulusan ilmu sejarah, memberinya bekal untuk menulis sejarah kelistrikan di Indonesia. Buku ini memberikan perspektif baru bagi kami. Jika sebelumnya kita lebih sering mendengar soal pertikaian, persaingan politik antara penguasa lokal dan pemerintah kolonial, dalam program penerangan listrik, justru keduanya berkolaborasi. Lalu, mengapa buku Jejak Listrik di Tanah Raja menarik bagi kami? Karena penulis berhasil menguak bukti bahwa listrik bisa menjadi penggerak perubahan masyarakat, tidak hanya sebagai pelengkap kehidupan manusia ataupun simbol modernitas. Jadi, buat kamu yang ingin menyelami bahwa hal sepele bisa berdampak signifikan seperti sejarah listrik yang ternyata berdampak pada perubahan sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, serta emansipasi politik. Buku ini bisa menjadi rekomendasi dari kami untuk kamu. Jadi, kapan kamu mulai membacanya?